Ada yang melawan saya? Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Kita mau selesaikan 330.000 sekolah. Di Kementerian Pertahanan ada nggak? Kenapa tidak dipotong? Ini kan tidak bisa selera penguasa sesuka-sukanya. Kenapa di sini harus berhemat, di sini boleh tidak berhemat? Oke. Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? Biar fair. Itu loh. Kenapa? Jasa konsultan dihapus loh. Ya. Oke? Analisa dihapus. Terus kita mau membangun gedung tanpa feasibility studies, ya nggak bisa. Itu ada yang melawan saya? Ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Kita punya 330.000 sekolah. Anggaran untuk perbaikan sekolah hanya cukup untuk memperbaiki mungkin 20.000 sekolah. Berapa tahun kita mau selesaikan 330.000 sekolah? Karena itu perjalanan dinas, perjalanan ke luar negeri dikurangi. Kalau ada kunjungan dinas, FGD kata Pak Prabowo dengan keras, nggak perlu lagi kajian ke luar negeri. Pertanyaannya, di DPR ada nggak kegiatan itu? Ada. Di kepolisian ada nggak kegiatan itu? Ada. Di Kementerian Pertahanan ada nggak? Kenapa tidak dipotong? Ini kan tidak bisa selera penguasa sesuka-sukanya. Kalau ada 16 komponen dalam Impres nomor 1 2025 yang harus dipotong, kenapa kejaksaan tidak dipotong? Kenapa DPR tidak dipotong? Kenapa kepolisian tidak dipotong? Mereka semua memiliki 16 komponen yang seharusnya dipotong juga. ada 16 komponen yang harus kemudian diefisiensikan. 16 komponen itu terjadi di seluruh kementerian dan lembaga. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di Kementerian Pertahanan? Terjadi. Terjadi juga nggak 16 komponen itu di kepolisian? Terjadi. Di DPR terjadi nggak? Terjadi. Kenapa nggak dipotong? Oke, ada 16 komponen. Kita bacakan satu persatu. Ada nggak kemudian efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Oke, ada nggak efisiensi alat kantor di kepolisian? Nggak ada. Di badan gizi ada nggak? Nggak ada efisiensi alat kantor di situ. Nggak ada efisiensi kegiatan seremonial. Nggak ada efisiensi rapat. Nggak ada efisiensi kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantu. Nggak ada. Kenapa? Kenapa di sini harus berhemat, di sini boleh tidak berhemat? Rakyat butuh jawaban itu. Kenapa? Biar fair. Itu loh. Kenapa? Jasa konsultan dihapus loh. Oke? Analisa dihapus. Terus kita mau membangun gedung tanpa feasibility studies, ya nggak bisa. Itu menjadi begitu lo bangun bangunan, jembatan, gedung, jalan tanpa FS, pelanggaran. Masuk penjara. Tapi anggaran buat FS dan analisa itu dipangkas. Terus apa yang mau kita bangun? Tambah mat gitu loh. Kau boleh melawan Prabowo, tapi nanti kau lawan emak-emak itu semua itu. Uang itu untuk rakyat, untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Yang kita lihat adalah misalnya jumlah pembangunan unit-unit sekolah ya. Ini saya baca sedikit Jembatan, desa juga berkurang. Iya. Ini tadinya target 9.300 unit pendidikan sekolah, sekarang jadi 0. Kemudian madrasah tadinya 2034 unit, sekarang jadinya 86 unit. Kita kasih makan anak-anak banyak semua ya. Setuju. Itu niatnya baik ya? Baik. Gizi mereka harus bagus, proteinnya harus bagus, kita berikan yang bagus-bagus. Tapi kemudian 10.000 sekolah nggak terbangun. Itu loh. Mereka nggak bisa sekolah nih Bang Andi. Lalu kalau kemudian setelah perut kenyang, gizi masuk, protein masuk, vitamin masuk, ruangan sekolahnya nggak ada. Bingung. Itu kan bingung lagi gitu loh. Nah, bisa nggak kemudian kita membuat program makannya jalan, sekolahnya ada, gitu loh. Jangan cuma sehat doang, tapi tidak diisi. Sejalan lah ya. Ini jelas loh angkanya. Dari 9.300 unit sekolah dan madrasah 2.003 unit, 34, ini hilang. Sekolahnya hilang 0. Itu data dari mana Bang Den? Ini paparan Kementerian PU kemarin berrapat bersama dengan Komisi 5. Nggak ada sekolah yang dibangun dalam 1 tahun ini. Madrasah itu dari 2034 jadi 86. Jauh banget. Memang betul, kenyang semua, makan semua, sekolahnya nggak ada gitu loh. Nah ini kan jadi akhirnya kontradiktif. Yang Prabowo menyatakan secara eksplisit bahwa ada penolakan. Pertanyaannya adalah apakah kemudian penolakan ini harus digeneralisasi sebagai bentuk pembangkangan
Atau seharusnya pemerintah juga melakukan refleksi diri. Jelas loh, Wamen PU mengatakan bahwa pemotongan anggaran akan berimplikasi pada pembangunan irigasi. Ketika berbicara mengenai pendidikan dasar dan menengah, ada pemotongan anggaran. Ternyata sampai kemudian berpengaruh pada 9.000 sekolah yang harusnya dibangun. Ketika ingin membuat perut anak-anak kenyang, apakah kemudian kualitas sekolah atau kemudian hak bersekolah di tahun 2025 karena ada pembangunan yang dihentikan terkait dengan sekolah SMP, SMA, dan lain-lain, itu kemudian merasa adil buat masyarakat. MBG, makan bergizi gratis. Target ambisius 400 triliun. Sekarang ingin dicoba 121 triliun dari 71 triliun. Buat saya yang bisa membiayai anak saya makan siang untuk sekolahnya, buat saya tidak adil kalau ada anggaran dari pendidikan yang diambil, yang harusnya itu jatah orang-orang penyapu jalanan, tani, dan lain-lain, untuk memberikan anak saya makan 10.000 perak yang saya tidak bisa berikan makan. Artinya kan di situ mungkin harus ada evaluasi. MBG tidak perlu dipaksa ke semua siswa, apalagi kalau harus mengorbankan anggaran di sektor lain yang mendasar. Ini bukan masalah mencerna ya. Pertanyaannya kemudian adalah makanan bergizi gratis, sebuah program yang menurut saya luar biasa. Tapi ketika masuk ke dalam detail anggaran, akhirnya kan ada sebuah keputusan yang harus diambil ketika berbicara mengenai hak rakyat. Tadi saya berikan contoh paling konkret. Saya merasa anak saya tidak boleh seharusnya diberikan makan bergizi gratis kalau sampai itu disebabkan dari anggaran yang diambil dari anggaran pendidikan, anggaran kesehatan yang seharusnya itu menjadi hak orang miskin. Karena saya sudah bisa membiayai anak saya untuk makan siang. Itulah yang menyebabkan menurut saya berharap sekali orang-orang terdekat Pak Prabowo itu bisa kemudian memberikan sebuah masukan yang sifatnya konstruktif, kritis, termasuk masukan dari masyarakat, termasuk mengenai program makan bergizi gratis yang niatnya sangat baik, tapi jangan sampai karena populisnya dilakukan secara serampangan dan mengorbankan anggaran di sektor yang lain. Tapi ketika efisiensi itu dilakukan dengan cara serampangan, yang terjadi adalah bumerang. Semangatnya semua saya yakin setuju lah kalau kita bicara masyarakat secara umum mengenai efisiensi. Dan semua pemerintahan mencoba melakukan efisiensi. Tapi ada beberapa catatan kritis. Apakah betul bahwa penyisiran yang dilakukan ini itu sudah, kalau saya gunakan bahasa yang sederhana, sudah masuk pada wilayah yang membuang lemak? Atau jangan-jangan ini dilakukan secara sepihak oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian terkait atau pihak istana, yang dibuang itu otot? Yang dibuang itu tulangnya. Kenapa? Karena ada beberapa statement dari menteri atau wakil menterinya langsung. Jelas loh, Wamen PU mengatakan bahwa pemotongan anggaran akan berimplikasi pada pembangunan irigasi. Itu kan bukan lemak, itu otot, itu tulang. Ketika berbicara mengenai pendidikan dasar dan menengah, ada pemotongan anggaran. Ternyata sampai kemudian berpengaruh pada 9.000 sekolah yang harusnya dibangun. Apakah itu lemak? Tidak. Yang ketiga, pertanyaan mendasar. Apakah kemudian adil bahwa karena program prioritas tertentu, misalnya MBG, katanya akan ditambahkan 100 triliun, dari 71 triliun menjadi 171 triliun. Apakah kemudian harus mengorbankan kebutuhan mendasar yang lain? Kalau kita lihat pekerja konstruksi kita, itu ada sekitar 2 sampai 2,5 juta orang, ya bakal nganggur. Indonesia bakal nganggur ya? Bakal nganggur. Kemudian kita harus membangun ketahanan pangan, tapi pembangunan irigasi cuma 450 hektar karena dipotong anggarannya. Rehabilitasi saluran irigasi cuma 16.000 hektar. Sementara total sawah kita 7,3 juta hektar. Artinya akan ada 6 juta sekian yang irigasinya tidak tersentuh, tidak diperbaiki, tidak direnovasi, dan sebagainya. Itu akan berdampak nggak sama ketahanan pangan? Pasti berdampak. Lalu yang kita sebut dengan ketahanan pangan itu bagaimana? Kita belum berbicara tambahan lahan 2 juta ya. Itu baru yang ada sekarang, yang ada existing sekarang itu. Jadi ya bingung, ini masuk akal nggak tahu. Itu karena alat ukur masuk akalnya itu gimana? Itu loh. Kalau kemudian kita bilang bahwa kemudian APBN itu memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk apa? Untuk mendorong infrastruktur, untuk membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Pemotongan ini justru memangkas lapangan pekerjaan. Jadi kontradiktif ya Bang ya? Kita bisa lihat misalnya RRI, ya. Katanya sudah apa? TVRI karyawannya sudah mau dirumahkan, dan itu banyak banget gitu loh. Lalu kita bicara lagi misalnya tentang pelayanan publik. 5 hari kerja aja rumitnya minta ampun. Apalagi cuma 3 hari gitu loh. Yang hari-hari kerja aja sulit ketemu, apalagi cuma 3 hari. Banyak sekali, dampaknya tuh luas banget.